Hikayat Putri Hijau. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-menurun yaitu Hikayat Putri Hijau. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani di negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh belum menemukan sosok yang menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat cahaya hijau di langit. Kalian berdua selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Tuan. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan dan mencari asal-muasal cahaya itu, hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf, Tuan, kami hendak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu? Cahaya itu berasal dari Putri Hijau. Siapakah putri hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Kesultanan Delhi. Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan lapor kepada Sultan Aceh. Jadi dari mana asal-muasal cahaya hijau itu? Yang mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari putri hijau. Putri hijau. Benar, Yang Mulia, putri hijau ialah putri dari Sultan Delhi. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Rombongan-rombongan besar dari Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Mamang Yazid, Mama Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu mereka bersiap menyambut Kesultanan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Kesultanan Aceh ke istana mereka. Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang di istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar seorang sultan besar berkenan singgah di istana kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak tertua, kemudian Mambang Hayali, dan yang terakhir anak bungsu saya, Putri Hijau. Sungguh, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk sambutan yang sangat hangat ini. Kami sungguh terasa terhormat berkesempatan menjadi tamu di Kesultanan Delhi. Sebagai tanda persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga cepatan dari perkenan perimanya. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang sangat indah dan dalam jumlah yang sangat banyak. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu apa tujuan berkunjung ke istana kami? Begini Yang Mulia, masuk kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan antar Kesultanan Delhi dan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan? Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk meminang Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangatlah cocok menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Sungguh kehormatan yang luar biasa. Anda meminang putri saya, tapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putriku, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Nah, sekarang keputusannya ada di tangan kamu. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar secara langsung apa jawabanmu perihal peminang dari tamu kita ini. Ayahanda, maafkan Ananda. Saat ini Ananda belum ingin menikah. Mendengar lamaran ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Panglima, segera siapkan armada perang. Serang Kesultanan Aceh sekarang juga. Siap, Tuan. Perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Kesultanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi,
Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu tertahan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur dan genggaman beras. Nanti dalam perjalanan atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yasid, dan lemparkan seluruh telur serta emas itu ke dalam laut. Akhirnya Putri Hijau pun tertangkap dan kakaknya Mambang Yalil tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam emas. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan juga segenggam beras ke dalam lautan. Tidak lama kemudian seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal karena telah memaksa Putri Hijau untuk menjadi permaisurinya.